Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau kita lihat sekarang, banyak banget nih usaha, terutama yang startup, yang bisa berkembang cepat. Bahkan kadang kita nih heran, ini modalnya dari mana ya? Karena kalau dipikir-pikir, nggak semua usaha bisa dapat pinjaman dari bank, apalagi yang masih baru dan berisiko tinggi. Nah, disinilah peran modal Ventura jadi penting. Modal Ventura bukan cuma memberikan dana, tetapi juga berani mengambil resiko bersama pelaku usahanya. Dan yang gak kalah penting, negara juga ikut mengatur ini. Bahkan regulasinya baru saja diperbarui lewat POJK nomor 25 tahun 2023. Jadi hari ini kita akan bahas tuntas itu semua biar lebih mudah dipahami. Saya Amelia Rahmawati sebagai moderator pada hari ini dan juga akan membuka pembahasan. Dan di sini sudah ada teman-teman pemateri lainnya, Muhammad Agan Rama Ramdhani, Novia Khairunisa, Lalah Nurjanah, dan Angela Wulandari Barukaban. Baik, kita langsung mulai ya. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita perlu memahami dulu hal paling dasar. Kenapa sih regulasi modal Ventura ini perlu diperbarui? Jadi sebenarnya ada dua alasan utamanya. Yang pertama, adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan pengaturan sektor keuangan atau UU P2SK yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk membentuk aturan pelaksana di sektor ini. Kedua, regulasi sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan industri, terutama karena pesatnya pertumbuhan startup, kemudian peningkatan kebutuhan pembiayaan UMKM, dan kompleksitas model bisnis yang semakin beragam. Jadi, kalau masih pakai aturan lama, sudah nggak relevan lagi. Nah, di regulasi baru ini juga mulai dikenalkan yang namanya pembagian model usaha seperti Venture Capital Corporation dan Venture Debt Corporation. Artinya apa? Hukum itu harus terus ikut perkembangan zaman, nggak bisa jalan di tempat aja. Nah, kalau regulasinya aja sudah berkembang, pasti bentuk kegiatannya juga beragam. Saya penasaran nih, Agan, boleh dibantu jelaskan sebenarnya kegiatan usaha modal Ventura itu apa aja sih? Dan apa bedanya dengan yang syariah? Oke, terima kasih Rahma. Jadi aku bakal jelasin kegiatan usaha modal ventura itu. Jadi ada tiga. Yang pertama itu penyertaan modal, di mana PMP menyetor dana secara langsung untuk memiliki porsi saham di perusahaan pasangan usaha. Yang kedua itu obligasi konversi, yang mana investasi berupa surat utang yang nantinya dapat ditukar menjadi saham sesuai kesepakatan. Yang ketiga, surat utang rintisan atau pengembangan, yaitu pemberian modal bagi perusahaan tahap awal atau ekspansi melalui pembelian surat utang nasional. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan, di mana pemberian dana yang hasilnya biasanya menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga seperti di bank konvensional. Dan perbedaan utama PMV syariah terletak pada penerapan syariah, seperti dengan Dewan Pengawasan Syariah juga. Seperti itu, Rahma. Wah, menarik ya. Kemudian kalau dilihat dari bentuk perusahaannya sendiri, itu gimana ya? Novia boleh dijelaskan, apa sih yang dimaksud dengan Venture Capital Corporation dan Venture Debt Corporation? Oke, Rahma. Di pasal 17 POJK nomor 25 tahun 2023 sendiri itu, VCC pada pokoknya adalah kategori PMVS yang fokus pada penyertaan modal dan atau penyertaan melalui pembelian suku konversi. Nah, sedangkan VDC atau Venture Debt Corporation adalah kategori PMVS yang fokus pada pembiayaan melalui sukuk yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan atau pengembangan usaha dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Seperti itu, Rahma. Berarti bisa dibilang model Ventura ini fleksibel banget ya. Tetapi pasti ada tujuan dan batasannya juga nih, nggak mungkin bebas sepenuhnya. Lala, bisa coba dijelaskan apa tujuan utama model Ventura dan apa aja sih batasannya? Baik, Rahma. Nah, dari tujuan modal Ventura itu, yang pertama itu ada tujuan untuk mengembangkan usaha yang bersifat produktif, terutama bagi usaha rintis. Nah, jadi eh, tujuan utamanya dari modal Ventura itu adalah untuk memperkuat perekonomian melalui pembiayaan yang produktif. Namun dalam pelaksanaannya itu terdapat beberapa batasan. Kegiatan modal Ventura itu harus sesuai dengan peraturan
dan anggaran dasar yang berlaku, setiap investasi juga harus melalui analisis kelayakan agar tidak dilakukan secara sembarangan. Selain itu, ada pembatasan teknis seperti jenis pembiayaan, porsi modal, dan jangka waktu investasi yang bersifat sementara, yang nantinya harus diakhiri dengan divestasi. Baik, harus seperti itu. Nah, kalau udah ada aturan, tujuan, dan juga batasan, pastinya ada yang mengawasi nih. Angela, sebenarnya peran OJK di sini tuh apa aja sih? Baik, Rahma. Jadi, dalam hal kegiatan modal Ventura, OJK memiliki beberapa perannya. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan atau regulatory function. Jadi di sini OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengatur kegiatan usaha modal Ventura, di mana pengaturan ini mencakup persyaratan pendirian dan perizinan perusahaan modal Ventura, ketentuan mengenai bentuk dan badan hukumnya, ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan. Selanjutnya, ada fungsi pengawasan atau supervisory function. Di sini OJK berperan sebagai pengawas terhadap operasional perusahaan modal Ventura, di mana pengawasan dilakukan melalui evaluasi laporan keuangan secara berkala, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, serta monitoring kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya yaitu fungsi perlindungan konsumen atau Customer Protection Function. Di sini OJK bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan investor dan mitra usahanya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri modal Ventura dapat meningkat. Selanjutnya, yaitu fungsi pengembangan industri atau development function. Di sini OJK berperan dalam mendorong pertumbuhan industri modal Ventura melalui penyusunan kebijakan yang mendukung inovasi, fasilitasi pembiayaan bagi UMKM dan startup, penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi finansial. Selanjutnya, fungsi penegakan hukum atau law enforcement function. Nah, dalam hal terjadi pelanggaran, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan disiplin dan kepatuhan dalam industri. Baik, terima kasih Angela. Baik, dari diskusi kita hari ini, sebenarnya bisa kita tarik benang merahnya nih. Modal Ventura itu bukan sekedar lembaga pembiayaan biasa, melainkan hadir sebagai solusi untuk usaha-usaha yang tidak bisa dijangkau oleh sistem keuangan konvensional. Kemudian, pembaruan regulasi juga menunjukkan bahwa hukum selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman. Dan yang nggak kalah penting, meskipun fleksibel dan inovatif, tetap ada batasan dan pengawasan, terutama dari OJK, agar sistem ini tetap sehat dan terpercaya. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada keseimbangan antara inovasi bisnis dan juga kepastian hukum. Saya Amelia Rahmawati selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.